wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 kelas A11 22B. Saya Yunike Ardiana dari UPTD SD Negeri Putra Aji 2. Sebelah saya Siti Maya dari UPTD SD Negeri 2 Jepara. Sebelah saya Neti Finastining Suwahyo dari UPTD SD Negeri 6 Pakuan Aji. kami akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Neti. Selamat sore Ibu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Keluarga sehat? Sehat Ibu. Sehat. Alhamdulillah sehat, karena nikmat sehat itu yang luar biasa ya Bu ya. Benar sekali. Kita ngobrol-ngobrol nih di sore hari ini. Iya. Bu Neti mau mengadakan coaching ya dengan Iya. Bu Yunike ya. Iya Ibu. Nah, di sini saya kan sebagai observer, di sini saya akan mengamati perjalanan coaching Bu Neti dengan Bu Yunike nanti. Dan di sini saya ingin melihat kira-kira dalam coaching Bu Neti nanti apakah sudah menggunakan alur tirta seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan beberapa pertanyaan berbobot jelasnya ya Bu ya. Dan juga selain itu saya akan mengamati apakah dalam coaching Ibu nanti sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching tentunya ya Bu, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah, di sini sebelum kita melaksanakan coaching Ibu, di sini saya ingin ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Iya Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh Ibu. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Untuk yang kedua nih Bu, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana? Yang lebih spesifik itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Baik. Berarti yang ingin Ibu kembangkan nantinya itu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, yang terakhir nih, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai yang bagaimana kira-kira Bu? Yang ingin dicapai adalah bagaimana saya nanti bisa mengantarkan si coach ini untuk menemukan solusi, atau bagaimana saya bisa menggali potensi si coach ini untuk menemukan solusi dari permasalahannya, dan kemudian bagaimana saya bisa melihat si coach saya ini untuk membuat rencana aksi, begitu Ibu. Oh, jadi bagaimana Ibu nanti dalam coaching Ibu memberikan beberapa pertanyaan berbobot ya Bu ya kepada coach ya, sehingga coach bisa menemukan solusi dari apa yang dia inginkan ya Bu ya. Baik. Terima kasih kalau gitu Bu. Silahkan Ibu melaksanakan coaching pada sore hari ini. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu. Amin ya Bu. Silahkan Bu. Assalamualaikum Bu Yunike. Waalaikumsalam Ibu Neti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Ibu Neti hari ini? Alhamdulillah. Kemarin Ibu WA saya, Iya. katanya mau ngajak saya ngobrol di sini. Apa Iya Bu yang benar Bu. ngobrol? Jadi semalam tuh saya tuh galau. Siapa kira-kira yang akan saya ajak ngobrol untuk apa ya? Menceritakan kegalauan saya gitu Bu. Saya ingatlah, oh iya Bu Neti, makanya saya WA Ibu biar sore ini kita ketemuan. Jadi gini Bu, saya tuh galau masalah murid-murid saya di kelas loh Bu. Mereka itu siswa kelas 1 Ibu ya, kebetulan saya kelas 1, mereka tuh di kelas tuh tidak pernah fokus. Mungkin ada hanya 1-2 siswa Bu. Yang lain tuh ya Allah Bu. Jadi nggak fokus ketika saya menjelaskan, mereka main. Malah kadang ada yang keluar, bolak-balik izin gitu Bu. Oh baik. Jadi menurut Bu Yunike, anak
anak-anak tadi itu nggak fokus dalam pembelajaran itu Iya ya. benar. Nah sehingga ibu ngasih pembelajarannya itu juga ikut-ikutan nggak fokus ya Bu Iya, ya, Bu, karena iya. anaknya ada yang keluar masuk lari-lari Iya. ganggu kawannya Iya, ya Bu. benar, Nah Bu. baik Bu. Karena waktu ngobrol kita ini pendek, apa sih yang ingin ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini Bu? Yang saya ingin dapatkan Bu ya dari berbincang kita hari ini bersama Bu Neti, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana mengatasi murid saya ini agar bisa fokus dalam belajar di kelas Bu. Oh begitu. Berarti mencari solusi ya Bu ya, supaya anak-anak ibu itu fokus dalam pembelajaran di Iya. kelas. Nah, saya mau tanya, bagaimana implementasi ibu ketika dalam pembelajaran di kelas itu Bu? Selama ini Bu, implementasi saya dalam pembelajaran di kelas mungkin karena siswa kelas 1 itu saya biasanya menggunakan mic Bu, tetapi kan tidak maksimal Bu ya ketika saya menggunakan mic. Mungkin kemarin saya pakai ketika MPLS. Setelah itu saya tidak menggunakan mikrofon lagi. Jadi saya menjelaskan, tetapi terkadang suara saya itu kalah sama suara murid. Akhirnya saya menggunakan LCD proyektor Bu, tetapi ya tetap anak-anak itu tidak fokus. Kadang ada yang memperhatikan, ada juga yang berbincang dengan temannya. Yaitu Bu. Oh baik. Begitu menurut Ibu Yunita nih, anak-anak itu tidak fokus dalam pembelajaran di kelas. Nah, idealnya pembelajarannya itu bagaimana Ibu? Pembelajaran yang fokus ya Bu ya dalam materi apa aja menurut saya ketika murid ini benar-benar mendengarkan penjelasan saya. Ketika saya menjelaskan materi atau ada ketika temannya maju ke depan, anak-anaknya bisa fokus mendengarkan, bukan saya sendiri yang berbicara atau temannya sendiri yang presentasi, tetapi anak-anak malah ngobrol. Idealnya itu mereka tuh semuanya itu bisa aktif mendengarkan di kelas gitu Bu. Oh begitu. Jadi selanjutnya Ibu, kalau anak-anak itu suka dengan atau fokus dengan pembelajaran di kelas Ibu, lalu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai hal itu Ibu? Sepertinya saya harus memetakan kebutuhan siswa ini ya Bu ya, dimana kan mereka masih kelas 1. Harus dipetakan sesuai kebutuhannya ya, yang sesuai itu yaitu Bu. Sepertinya saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Ya Bu. Pembelajaran berdiferensiasi, Iya. bagus sekali itu Bu. Jadi Ibu ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi Iya. di kelas Ibu supaya anak-anak Ibu itu lebih fokus ya Bu. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kira-kira ada nggak sih Bu kendala yang akan Ibu hadapi nantinya itu Bu? Tentunya kendala yang akan saya hadapi ini dalam memetakan kebutuhan siswa ya Bu ya, dimana setiap siswa itu kebutuhannya beraneka ragam, tidak semua sama. Dan selama ini mungkin saya menyamakan setiap tugas yang saya berikan, setiap penjelasan yang saya sampaikan tuh sama semua. Di diferensiasi ini kan berbeda. Mungkin kendala saya itu dalam memetakan kebutuhan siswa dan menyiapkan perangkat pembelajarannya tuh butuh waktu mungkin Bu ya. Oke, butuh waktu ya Bu. Kira-kira butuh waktu berapa lama Ibu? Untuk menyiapkannya itu ya kurang lebih 2-3 hari ya Bu ya. 2-3 hari. Jadi tadi tantangan yang akan dihadapi adalah Ibu membutuhkan waktu dan waktu yang dibutuhkan kira-kira 2-3 hari. Nah, dalam waktu 2-3 hari itu berarti Ibu nanti bisa menerapkannya dalam waktu 3 hari nanti itu ya Bu ya? Insya Allah bisa Bu, bisa. Baik. Selanjutnya Ibu dalam menerapkan tadi ada tantangan, kemudian bisa tidak Ibu ketika dalam menerapkan rencana aksi Ibu nanti Ibu apakah berkolaborasi atau melakukan sendiri Ibu? Sepertinya saya akan berkolaborasi Bu ya dengan rekan sejawat saya yang sesama fase A, yaitu nanti guru kelas 2 Bu. Sepertinya saya bisa mengajak berkolaborasi. Baik. Sudah bagus sekali ide-ide yang Ibu sampaikan. Kemudian kita review sebentar ya Bu. Jadi apa yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini tadi Bu? Apa ya Bu yang sudah saya dapatkan ya? Tadi semalam ya sebelum saya WA Ibu tuh saya tuh galau, gimana ya? Bagaimana yang saya lakukan, apa yang harus saya terapkan? Ternyata setelah berbincang dengan Ibu mengajukan pertanyaan, ternyata saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, agar anak-anak ini bisa fokus ketika kebutuhan belajar mereka itu terpenuhi Bu. Wah, alhamdulillah sekali ya Bu ya. Baik, semoga Ibu nanti bisa menerapkannya di dalam kelas tentang
pembelajaran berdiferensiasi. Semoga murid-murid Ibu itu juga bisa fokus dalam pembelajaran. Ya Bu ya. Itu saja Ibu. Saya izin sebentar, saya ada keperluan di dalam bawah. Oh iya, terima kasih Bu ya. Iya. Ya, terima kasih sudah mau berbincang dengan saya dan akhirnya saya menemukan solusi ya. Baik, sama-sama Iya. Ibu. Ya, lain waktu nanti saya hubungin Ibu lagi ya kalau saya sudah menerapkannya Bu ya. Oh iya, ya, Iya. saya tunggu itu Bu. Nanti Iya. ketika Ibu sudah menerapkan pembelajaran di kelas, nanti Iya. boleh ceritakan ke saya Iya. bagaimana Iya. menerapkannya. Ya, terima kasih Bu. Kita kembali ke kelas ya Bu. Iya, Bu. Saya lupa. Gimana Bu? Tadi sudah melaksanakan coaching, apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Ibu. Alhamdulillah ya Bu. Dalam coaching tadi saya mengamati ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya. Di sini saya ingin menanyakan apa yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Tadi saya sudah melakukan proses coaching ya Ibu, dan saya melakukan proses coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saat melakukan coaching saya tadi sudah menggali potensi si coachee supaya dia bisa menemukan solusi untuk permasalahannya. Kemudian saya juga dalam proses coaching tadi saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coachee. Gitu Ibu. Baik. Jadi tadi sudah berhasil lah Bu ya. Ibu sudah menggunakan alur Tirta, Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, dan tentunya juga Ibu sudah menggali beberapa pertanyaan berbobot sehingganya coachee dapat menemukan solusi ya Bu ya. Iya Ibu. Baik. Di sini dari pengamatan saya tadi ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Di sini alhamdulillah Ibu dalam melaksanakan coaching tadi Ibu sudah menggunakan alur Tirta, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, di sini ada satu lagi nih pertanyaan Ya, Bu. untuk Bu Neti dari pengamatan saya tadi. Kira-kira nih untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching pada hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah proses coaching ini adalah tentunya saya ingin terus berlatih Bu. Terus berlatih bagaimana melaksanakan coaching dengan alur Tirta, kemudian bagaimana saya bisa menerapkannya di dalam pembelajaran di kelas saya ataupun berkolaborasi dengan rekan-rekan ada di lingkungan sekolah itu. Iya, tentunya jangan lupa ya Bu, kita menerapkan prinsip-prinsip coaching tentunya Iya, ya Bu ya. Ibu. Oke, baiklah kalau begitu Bu. Mungkin coaching pada hari ini Bu Neti dan saya sebagai observer sudah mengamati semua perjalanan coaching Bu Neti, dan mudah-mudahan untuk kedepannya Bu Neti bisa menerapkannya lebih baik lagi dan bisa meningkatkan lebih baik lagi untuk coaching-coaching berikutnya ya Bu ya. Iya, Bu. Baik, kalau begitu Bu, terima kasih banyak. Ini mudah-mudahan untuk kedepannya Ibu bisa melaksanakan yang lebih baik lagi. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Demikian praktek kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.